dianggap sepele. Bahkan saya nggak merasa apa-apa tuh. Wah, gila, hebat banget. Wah, happy. Saya bersyukur. Tapi ada orang kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halal. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ingin sharing tentang hubungan rezeki dengan sedekah. Ada 10 jenis rezeki yang kita tidak sadari adalah sebuah efek dari sedekah. Nah, 10 rezeki ini seringkali tidak kita sadari atau bahkan kita anggap angin lalu. Kita sebutnya take it for granted. Oke? So, kalau Anda sudah tahu 10 rezeki ini, saya berharap Anda bisa terus-menerus mengucapkan terima kasih dalam setiap hal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya mau kasih Anda satu exercise dulu ya. Saya mau Anda melihat segala sesuatu, lalu kemudian Anda mengucapkan terima kasih. Oke? Misalnya contohnya, saya sedang menatap kamera. Dalam hati saya mengatakan terima kasih kepada kamera. Kenapa? Kamera ini sebetulnya sebuah rezeki buat saya. Karena tanpa kamera, saya nggak bisa bikin video. Ya, saya lihat kalender. Bilang terima kasih nih sama kalender. Makasih. Gitu ya, dalam hati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba Anda tes dan rasakan, ucapkan terima kasih kepada segala sesuatu yang ada di sekeliling Anda. Kalau ada orang, dalam hati Anda katakan terima kasih. Ada musuh, Anda katakan terima kasih. Ada kompetitor, Anda katakan terima kasih. Jadi berterima kasih dalam segala hal. Dan Anda rasakan perbedaannya di dalam batin Anda. Nah, kalau Anda merasakan sesuatu di dalam batin Anda, ini namanya rezeki yang pertama. Namanya rezeki batin. Kalau ada orang yang berterima kasih ke kita, wah, kita batinnya juga asik, betul nggak? Ya. Nah, sementara ada orang-orang yang dapat rezeki batin ini dianggap sepele. Bahkan saya nggak merasa apa-apa tuh. Ada orang, gimana rasanya? Saya nggak ada rasa apa-apa tuh. Jadi tidak merasakan batin apa-apa. Bayangin ya, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, misalnya datang ke sebuah workshop Anthony Robbins. Ada orang datang ke Tony Robbins, melihat semua apa yang dilakukan Tony Robbins. Semua orang bilang, gimana perasaan lu? Wah, gila, hebat banget. Wah, happy, saya bersyukur. Tapi ada orang yang sudah melihat spektakuler seperti itu, masih bisa bilang, kok gue gak dapat apa-apa ya? Teman-teman, batin itu rezeki. Karena nggak setiap orang bisa mampu merasakan rasa terima kasih yang dalam. So, kalau Anda bisa merasakan, wow, berterima kasih, itu sudah rezeki. Yang kedua adalah rezeki halal. Rezeki halal adalah rezeki di mana kita mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halal. Menjual barang dengan cara yang halal, itu rezeki. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang harus nipu untuk makan, yang harus membohongi sesuatu untuk makan. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan pendapatan yang halal, Anda adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Yang ketiga namanya rezeki mahal. Rezeki mahal itu begini. Saya bekerja di suatu perusahaan, ya katakan di airlines, saya bisa makan makanan pesawat gratis setiap hari. Itu rezeki mahal. Kenapa? Untuk bisa makan makanan pesawat, zaman dulu ya, harus terbang naik pesawat gitu ya. Salah satu rezeki mahal, saya bisa mendapatkan semua barang-barang first class. Misalnya lotion first class, semua first class itu saya bisa dapatkan gratis. Kenapa? Karena saya bekerja di airlines, lalu kemudian saya kenal baik dengan orang-orang yang mengurusi logistik first class.
Itu namanya rezeki mahal. Atau saya bisa naik pesawat first class, tapi dengan harga murah. Ya ada orang-orang yang punya hoki itu. Misalnya gini, hanya nuker poin kartu kredit, dapat tiket first class, dapat tiket business class, bahkan dapat tiket itu kan sebetulnya gratis juga, setengah gratis, betul ya? Itu namanya rezeki mahal. Yang keempat, namanya rezeki mata. Ada orang-orang yang bisa melihat keindahan sesuatu yang buat dia itu nikmat untuk dipandang. Coba sekarang saya mau tanya, kalau Anda melihat sebuah lukisan, lalu kemudian Anda bilang, wah ini lukisan indah banget. Saya melihat lukisan ini teduh hati saya. Saya melihat lukisan ini rasanya aduh pengen nangis. Itu namanya rezeki mata. Kenapa? Tidak semua orang bisa melihat sesuatu dengan cara pandang yang sama. Atau ada orang-orang yang selalu mendapatkan hal-hal yang indah. Ngelihat mobil tuh bagus, ngelihat orang tuh cantik, ngelihat bunga itu menarik. Itu namanya rezeki mata. Dan menurut saya itu adalah satu anugerah, sebuah rezeki. Yang kelima adalah rezeki hormat. Rezeki hormat itu begini. Pernah nggak? Anda nggak kenal sama orang, tahu-tahu orang senyum pada Anda. Ya, kita nggak kenal nih, tapi ada orang, gitu ya. Itu rezeki hormat. Rezeki. Kenapa? Penghormatan itu, penghargaan itu diberikan tanpa diminta. Betul ya? Siapa yang kasih? Ya kalau bukan Tuhan yang kasih, betul ya? Kenapa bisa dikasih? Pasti ada sesuatu yang baik yang pernah Anda lakukan. Jadi, ucapkanlah terima kasih. Terima kasih. Bahkan ada orang yang bilang, semua masalah kita itu juga sebetulnya adalah harus diucapkan terima kasih. Kenapa? Bisa jadi ada rezeki di balik problem itu. Yang keenam adalah rezeki untung. Rezeki untung begini, ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu selalu ada untungnya. Saya dulu punya tetangga. Nah, tetangga ini ringan tangan sekali. Misalnya contoh ya, ada halaman orang lain. Kita dulu rumah saya tuh di gang sempit gitu ya. Di gang sempit, lalu kemudian di gang itu ya bisa jadi kan ada kotor ya, daun-daun berjatuhan. Padahal bukan halaman rumah orang tersebut, tetanggaan kita, 2 rumah setelah rumah saya. Tapi orang ini apa? Kalau pagi gitu ya, kalau nyapu, dia nyapu halaman dia, sekalian nyapu halaman rumah kita karena satu gang gitu ya. Sekalian nyapu halaman rumah kita. Apa yang terjadi? Setelah nyapu, mama saya pasti nanya, "Udah ngopi belum?" Ya. "Oh enggak, hari ini saya enggak ngopi, saya minum teh aja. Mau enggak dibikinin sekalian?" Ada teh, ada pisang goreng itu namanya rezeki untung. Selalu mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukan. Ya, itu adalah salah satu bagian dari rezeki. Kalau Anda pernah ngalamin, kasih tahu saya. Yang ketujuh, ini luar biasa. Namanya rezeki murah. Ada tipe-tipe orang, ada orang-orang tertentu yang kalau nyari barang bisa dapat dengan kualitas bagus, tapi barang murah. Saya punya teman, kalau saya mau terbang, kalau saya mau pergi jalan-jalan, saya tanya dia, ngomong-ngomong, ada tiket murah kemana nih? Ya, nanti dia dapat tuh. Bisa aja browsing lah, inilah. Kalau kita nyari sendiri nih, nggak ketemu. Tapi dia bisa. Begitu dapat, kita bilang, ada harga murah. Tiketnya ke sini. Mau booking nggak sekalian? Dan dia selalu dapat. Selalu bisa dapat harga tiket murah. Hotel murah, itu namanya rezeki murah. Kalau Anda bisa mengalami itu, Anda harus jadi orang purchasing. Yang ke-8 adalah rezeki jodoh. Rezeki jodoh itu sering mengalami yang namanya synchronicity. Kebetulan mau pergi kemana, ada yang mau nemenin.
Kebetulan mau makan pisang goreng, ada yang ngirimin. Kebetulan ada yang suka martabak, tiba-tiba ada yang beliin. Itu namanya rezeki jodoh. Mau sesuatu, dapat jodohnya. Yang kesembilan adalah rezeki nomplok. Ini sering kita dengar. Kenapa? Ini kaitannya dengan rezeki dapat uang dalam jumlah yang tidak terduga. Ya, kalau dapat rezeki nomplok, ya bolehlah, ya menyenangkan sekali. Dan yang terakhir adalah rezeki umur. Umur, Anda bangun masih bisa napas, itu rezeki. Ya, masih bisa berdiri, masih bisa ketemu anak, masih bisa melihat istri. Itu rezeki. Harus diucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu. Semakin Anda bisa mengucapkan terima kasih, Anda semakin mengundang rezeki yang lebih banyak lagi. Dan teman-teman, dengan Anda bersedekah, bisa jadi rezeki-rezeki beginian itu pasti berdatangan dalam jumlah yang tidak terbatas. Mungkin berkali-kali lipat. Kalau Anda punya pengalaman, ayo cerita yuk, antara sedekah dan rezeki hubungannya apa? Share di komen dan share juga ke teman-teman di luar sana yang punya grup, silakan berbagi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.